Selamat datang di Kelas Malam, baru gue Wahyu. Dan kali ini kita akan membahas sebuah case pembunuhan. Hari ini kita akan membahas satu case yang tengah ramai diperbincangkan belakangan ini. Kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kasus ini sebenarnya telah terjadi 8 tahun silam, namun kembali diperbincangkan setelah tayangnya sebuah film karya Anggi Umbara yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. And now we about to enter the case. Kisah bermula pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sekitar pukul 7 malam, Vina meminta izin kepada kakaknya untuk pergi dengan pacarnya, Eki. Hingga pada pukul 1 malam, kakak Vina dikagetkan dengan suara ketukan pintu dari arah depan. Dan seseorang tiba-tiba saja mengabari kakak Vina bahwa adiknya Vina mengalami kecelakaan di sebuah jembatan flyover di dekat desa Kepongpongan. Keluarga Vina yang mendengar hal tersebut kemudian menanyakan di mana keberadaan Vina saat ini, dan pemuda tersebut mengatakan kepada kakak Vina bahwa Vina telah dibawa ke rumah sakit bersama pacarnya. Ayah Vina yang ditemani kakaknya kemudian mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi Vina. Setibanya di rumah sakit, ayah Vina melihat kondisi anaknya yang tengah kritis. Dan dalam hatinya ia bergumam karena melihat kondisi kepala anaknya yang terlihat seperti balon yang berisi air. Jadi tekstur dari kepala Vina ini sudah empuk. Tak lama setelah kunjungan dari ayahnya, Vina menghembuskan nafas terakhirnya. Ayah Vina yang tidak percaya bahwa anaknya sudah tidak bernyawa kemudian menanyai pihak kepolisian yang kebetulan ada di rumah sakit. Pihak kepolisian menyatakan bahwa Vina dan Eki, pacarnya ini, mengalami kecelakaan tunggal. Mendengar pernyataan tersebut, ayah Vina sedikit merasa janggal karena melihat luka-luka yang dialami oleh anaknya. Dan dia berinisiatif untuk mendatangi tempat kejadian. Dari situ, ayah Vina kemudian diarahkan ke sebuah flyover jembatan layang di desa Kepongpongan, kecamatan Cirebon. Sesampainya di sana, ayah Vina merasa sedikit curiga pada pernyataan polisi yang menyatakan bahwa anaknya terlibat oleh kecelakaan tunggal. Pasalnya, tempat kejadian yang tidak menunjukkan adanya bekas kecelakaan serta luka yang dialami oleh Vina terkesan tidak wajar. Polisi kemudian meminta ayah Vina untuk mendatangi kantor kepolisian guna mengecek sepeda motor Vina dan barang-barang yang ditemukan di tempat kejadian. Ketika melihat sepeda motor Vina, ayah Vina merasa tidak ada kerusakan yang menandakan bahwa telah terjadi kecelakaan yang berat. Ayah Vina yang membandingkan luka anaknya dan tempat kejadian serta melihat kondisi motor yang masih baik-baik saja merasakan adanya sebuah kejanggalan. Akan tetapi ayah Vina tidak bisa berbuat banyak. Ia menyimpan kecurigaan yang mengganjal di pikirannya karena ia tidak memiliki bukti apapun untuk membuktikan kecurigaannya. Jadi ayah Vina sempat mencurigai bahwa ini bukan kasus kecelakaan biasa. Hari pun berlanjut dan pada 31 Agustus 2016, teman sebaya Vina yang bernama Linda mengalami kerasukan. Linda terus-menerus menangis dan berteriak-teriak. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah Vina yang telah meninggal beberapa hari lalu. Kakak Linda yang panik kemudian menelpon keluarga Vina dan menceritakan situasi yang tengah terjadi di dalam rumahnya. Setelah mendengar apa yang diceritakan oleh kakak Linda dari telepon, kemudian ayah dan kakak Vina mengunjungi rumah Linda. Dan setibanya di sana, suara tangisan yang mereka dengar dari luar rumah benar-benar terdengar seperti suara Vina. Hal tersebut dikatakan oleh ayah almarhum Vina sendiri, di mana dia mengatakan dengan jelas bahwa apa yang ia dengar dari luar rumah benar-benar suara anaknya. Ketika memasuki rumah Linda,
ayah Vina tiba-tiba saja dipeluk oleh Linda yang saat itu dirasuki oleh sosok yang dipercaya sebagai arwah dari Vina. Kakak dari Linda ini sempat merekam kejadian tersebut walaupun hanya dalam bentuk rekaman suara. Beberapa dari kalian mungkin pernah mendengar suara rekaman tersebut, di mana dalam rekaman tersebut arwah Vina menceritakan kejadian naas yang menimpanya dan juga Eki, pacarnya. Ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret, Kronologi dari kejadian tersebut kemudian diketahui berdasarkan kesaksian dari arwah Vina. Arwah Vina menceritakan bahwa dirinya dan Eki tengah berada dalam perjalanan setelah mengunjungi Taman Sumber. Dalam perjalanan Vina dan Eki yang tengah mengendarai sepeda motor, tiba-tiba saja diikuti oleh beberapa orang bermotor dari belakang. Seorang dari belakang menghantam kepala Eki dengan keras hingga Eki dan Vina pun terjatuh. Arwah Vina menceritakan bahwa dirinya pingsan pada saat kejadian tersebut. Namun ketika dirinya mulai sadar, mata Vina ditutup dan ia menceritakan bahwa dirinya diperkosa oleh 11 orang secara bergiliran. Tak cukup sampai di situ, Vina juga mengalami siksaan keji dari 11 binatang bengis ini. Tangannya dipukul hingga patah, kakinya dilindas dengan motor hingga remuk, kepala Vina dibenturkan dan dipukul dengan menggunakan balok. Eki yang mencoba menyelamatkan Vina pun tak luput dari penganiayaan tersebut. Seketika Eki meregang nyawa. Selepas tindak pelecehan seksual dan penyiksaan yang dilakukan oleh 11 pelaku, mereka kemudian membawa motor dan juga badan Eki dan Vina ke sebuah jembatan flyover di desa Kepongpongan, Kecamatan Cirebon. Mereka mengkondisikan situasi seolah-olah terjadi kecelakaan di tempat tersebut. Kronologi kejadian tadi merupakan cerita dari arwah Vina yang merasuki tubuh Linda. Bahkan nama dari beberapa pelaku juga sempat disebutkan. Arwah Vina mengatakan bahwa seseorang bernama Egi merupakan otak dari kejadian tersebut. Berdasarkan rekaman yang diambil oleh kakaknya Linda dan juga beberapa foto ponsel dan serta foto kondisi sepeda motor, kakak Vina kemudian mengirimnya ke kantor polisi untuk dijadikan barang bukti. Mendengar laporan dan keresahan dari keluarga Vina yang masih tidak percaya bahwa Vina mengalami kecelakaan, polisi pun kemudian memulai investigasi. Dan babak baru dari kasus Vina yang mulanya diduga sebagai kecelakaan tunggal kini menjurus menjadi kasus pembunuhan. Masih di tanggal yang sama, 31 Agustus, polisi berhasil menangkap 7 orang yang diduga kuat terlibat dalam kejadian tersebut. Intensnya interogasi yang dilakukan oleh polisi membuat 7 orang tersebut mengakui perbuatannya. Hingga salah satu dari mereka mengungkapkan satu identitas tambahan yang menambah jumlah tersangka dalam cengkraman polisi menjadi 8 orang. Dan dari interogasi polisi ini melahirkan satu versi baru dari kronologi kejadian berdasarkan sudut pandang para pelaku. Dan kita kembali ke 27 Agustus 2016. Sekitar pukul 7 malam, para pelaku sempat berkumpul di sebuah warung di dekat SMP Negeri 11. Mereka mengadakan pesta minum-minuman keras di sana. Salah satu dari mereka yang bernama Andi menceritakan bahwa geng motornya memiliki masalah dengan geng motor lain XTC. Singkatnya, Andi meminta pertolongan untuk menyelesaikan masalah geng motornya dengan geng XTC. Sekitar pukul 9 malam, Eki dan Vina melintas di depan SMPN 11. Eki yang kedapatan mengenakan jaket geng XTC langsung menjadi target dari para pelaku.
para pelaku mulai mengikuti Eki dan Vina. Beberapa dari mereka bahkan melempari batu ke arah Eki dan Vina. Eki yang menyadari adanya bahaya kemudian menancap gasnya, berusaha kabur dari gerombolan geng tersebut. Naas, Vina dan Eki berhasil dipojokkan ke sebuah jembatan flyover di daerah Kepokpongan, Kecamatan Cirebon. Serangan yang membabi buta membuat keduanya jatuh dari motor, hingga Eki dan Vina yang tidak berdaya kemudian dibawa ke suatu tempat beserta sepeda motornya. Di tempat tersebut, Eki dan Vina dianiaya dengan keji. Beberapa dari mereka juga kedapatan membawa senjata tajam. Di sana, Vina juga dilecehkan bergilir oleh para pelaku. Kedua korban yang mengalami luka parah mulai tidak sadarkan diri. Para pelaku kemudian membawa Eki dan Vina ke tempat semula mereka menangkap Eki dan Vina. Para pelaku membuat skema seolah-olah telah terjadi kecelakaan guna menutupi aksi bejatnya. Kronologi yang diutarakan oleh para pelaku ini kemudian sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Linda saat ia mengalami kerasukan. Hingga pada 13 September 2016, polisi yang menindaklanjuti kasus pembunuhan ini kemudian membongkar makam Vina dan Eki untuk mendapatkan bukti yang lebih kuat. Walaupun terlambat, dari tindakan tersebut polisi memperoleh fakta bahwa pada jasad Vina dan Eki terdapat luka akibat benda tumpul serta bukti adanya tanda-tanda pelecehan seksual pada tubuh Vina. Kasus ini kemudian berubah dari kasus kecelakaan lalu lintas menjadi pembunuhan berencana dan pelecehan. Setelah menjalani berbagai prosedur hukum, akhirnya pada 26 Mei 2017, peradilan resmi menjerat 7 orang tersangka, di antaranya Eko Ramdhani 27 tahun, Rivaldi Aditya Wardana 21 tahun, Supriyanto 20 tahun, Sudirman 21 tahun, Eka Sandi 24 tahun, Hadi Saputra 23 tahun, dan Jaya 23 tahun. Pelaku dijerat dengan pasal 340 Junto 55 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 81 tentang persetubuhan di bawah umur dengan hukuman maksimum penjara seumur hidup. Sedangkan satu pelaku dengan inisial ST hanya dijatuhi hukuman 8 tahun penjara karena ST masih berusia 15 tahun. Terlepas dari hal tersebut, 3 orang yang belum ditangkap masih berstatus DPO atau buron selama sekitar 8 tahun ini. Baru pada 15 Mei 2024, 8 tahun silam, Polda Jawa Barat merilis ciri-ciri ketiga DPO di beberapa platform media sosial. 3 nama yang dijadikan buron antara lain Dani, Andi, dan Peggy alias Perong alias Egi. Namun, keaslian identitas dari para pelaku ini masih belum diketahui. Beberapa orang meyakini bahwa ada pengaruh dari pihak luar sehingga identitas ketiga pelaku ini terkesan disembunyikan dalam tanda kutip karena minimnya informasi yang diketahui seperti alamat ataupun keluarga dari ketiga DPO ini. Anehnya lagi, 8 pelaku hingga detik ini tidak menyebutkan identitas ketiga pelaku lainnya. Misteri dan kejanggalan masih meliputi kasus ini sampai hari yang tidak pasti. Kita semua berharap semoga kasus ini segera mendapat titik terang dan ketiga DPO ini bisa diadili seadil-adilnya. Beri tanda like, subscribe, dan jangan lupa beri opini serta teori kalian di kolom komentar sebagai absensi kelas pada malam hari ini. Dan semoga video ini dapat sedikit membantu. So this is your class. Goodbye and be careful all the time, karena kita tidak pernah tahu seberbahaya apa orang-orang di sekitar kita. See you around.